Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva. Saya akan menjelaskan sesuai dengan apa yang saya ketahui tentang Azure Model, taksonomi Bloom, dan EDDI Model. Nah, yang pertama sekali itu adalah tentang Azure Model. Sebelum kita membahas apa itu Azure Model, kita tahu dulu apa itu Azure. Nah, Azure itu berbentuk suatu kata yang mempunyai arti khusus, yaitu to make sure, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah meyakinkan. Nah, ditinjau dari strukturnya, maka Azure itu dapat dirumuskan berdasarkan kata kerja tertentu seperti analis, state, select, dan juga evaluate. Nah, yang mana model Azure ini merupakan model pembelajaran yang dirancang untuk difokuskan agar terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Model Azure juga menggunakan teknologi secara sistematis dalam pembelajaran dan jadi berfokus kepada perencanaan teknologi yang mana memudahkan seorang guru dalam merencanakan dan melakukan perubahan pada lingkungan pendidikan yang mana nantinya akan mendukung semua peserta didik. Nah, yang kedua itu adalah tentang taksonomi Bloom. Nah, sebelum kita mengetahui juga apa itu taksonomi Bloom, kita harus tahu dulu apa itu taksonomi. Yang mana taksonomi itu adalah ilmu yang mempelajari identifikasi ataupun klasifikasi suatu objek. Yang mana seperti taksonomi tumbuhan, itu kan mempelajari tentang tumbuhan, yang mana sudah dipelajari sejak lama juga. Jadi penentuan nama suatu takson sangat tergantung pada berbagai bukti atau evidence, yang mana evidence itu yang digunakan. Kan tadi taksonomi Bloom, ada juga taksonomi tumbuhan gitu. Jadi taksonomi Bloom itu adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skills mulai dari yang tingkat rendah sampai tingkat ke yang lebih tinggi. Jadi dalam taksonomi Bloom ada 3 ranah kemampuan intelektual. Yang pertama itu ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotorik. Yang pertama sekali adalah ranah kognitif, yang mana dalam ranah kognitif ini berisi tentang perilaku yang mana menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir peserta didik. Yang kedua ranah afektif, yang mana dalam ranah afektif ini dia itu mencakup perilaku yang terkait dengan emosi seorang peserta didik, misalnya tentang perasaan, nilainya, sikapnya, motivasinya, juga bakatnya. Yang terakhir itu adalah ranah psikomotorik, yang mana dalam ranah psikomotorik ini berisi perilaku yang menekankan fungsi manipulatif dan keterampilan motorik seorang peserta didik, ataupun lebih ke kemampuan fisiknya, ke mental peserta didik tersebut, dan mengoperasikan sesuatu hal. Jadi itu semua dalam pembelajaran untuk peserta didik. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu adalah EDDI model, yang mana EDDI model itu adalah salah satu bentuk desain pengembangan bahan ajar yang sering digunakan oleh para guru. Jadi dalam EDDI model itu melalui ada beberapa tahapan. Yang pertama sekali itu tahap analis, yang kedua tahap pengembangan, yang ketiga tahap desain, yang keempat tahap implementasi, dan terakhir adalah tahap evaluasi. Jadi dalam model EDDI ini model desainnya itu sistemnya itu yang mana pembelajarannya itu memperlihatkan tahapan besar sistem pembelajaran yang mudah untuk dilakukan. Pada tingkat desain juga materi pembelajaran dan pengembangan sistematikanya itu sebagai aspek prosedural. Pendekatan sistem telah diwujudkan dalam banyak praktik metodologi untuk desain dan pengembangan teks, materi audiovisual, dan juga materi pembelajaran yang berbasis komputer. Karena dalam model ADDI ini dia itu mengarah ke teknologi. Nah, jadi dalam Azure Model, Azure Model, ADDI Model, dan taksonomi Bloom ini sangat berpengaruh untuk para peserta didik, juga untuk guru. Nah, mungkin hanya ini yang saya ketahui dan saya pahami tentang Azure Model, taksonomi Bloom, dan ADDI Model. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tidak mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.